Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul apa yang dibutuhkan untuk menjadi inovator. Yang pertama, saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu ada Alvita Anja Dewintasari, Amalia Kontesa, Anji Rudiningrum, Dovino Teofano Septian, Faiz Ramadan Himawal, Khairi Matul Ma'rufah, Nabila Rahapus Puspa Devi. Setelah itu akan dilanjutkan ke materi pertama, yaitu Amalia. Keahlian atau skill yang dibutuhkan oleh inovator. Yang pertama, kepemimpinan. Kemampuan yang membutuhkan pengetahuan dasar dan kompetensi dalam mempromosikan inovasi, serta membutuhkan keahlian dalam memilih keputusan, berpikir kritis secara individu, dan aktif dalam posisi dalam pemufakatan. Yang kedua, komunikasi. Keahlian dalam menyampaikan informasi secara efisien, di mana bentuk komunikasi dalam kepemimpinan berbeda-beda tergantung dengan kondisi yang lebih kondusif. Yang ketiga, manajemen proyek. Keahlian yang didasari oleh 6 prinsip, yaitu kepemimpinan, strategi, semangat, adaptasi, integrasi, dan pembelajaran yang juga dilengkapi oleh 4 elemen, yaitu keuntungan, kompetitif, perspektif berbisnis, pengertian dalam jangkauan, dan fokus strategi. Karakter dari inovator. 1. Pencari peluang dan pemecah masalah. Mencari peluang untuk mencapai tujuan bisnis merupakan keuntungan yang diraih dari perusahaan, dan untuk memudahkan pemecahan masalah, perlu berpikir kreatif dalam mencari berbagai cara atau solusi. Kedua, kekuatan pengamatan. Mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Pengamatan membantu mereka memperoleh pemahaman dan ide-ide mengenai cara baru untuk melakukan sesuatu, karena observasi adalah kunci untuk mengembangkan masa depan perusahaan. 3. Membuat konsep. Mengacu pada proses yang dilakukan individu atau perusahaan dalam membuat konsep produk, cara, dan ide baru, inovator dimulai dengan ide dengan mengartikan sebuah ide tersebut menjadi konsep. 4. Analisis dan sintesis. Menguraikan permasalahan yang ditemukan dan mengemukakan ide atau gagasan baru untuk memecahkan masalah yang Anda temukan. Masalah terjadi ketika kita mencari orang yang dapat mengintesis informasi dari banyak sumber yang beragam. 5. Inventif. Suatu penemuan, sesuatu yang benar-benar baru, hal yang ditemui itu benar-benar sebelumnya belum ada, kemudian diadakan dengan hasil kreasi baru. Motivasi diri. Motivasi mendorong adanya sebuah inovasi dan berbagi para inovator untuk menunjukkan motivasi itu dengan cara yang berbeda. Orientasi bisnis. Kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar untuk mencari peluang menuju kesuksesan dan memiliki prinsip untuk mengidentifikasi dan mengeksploitasi kesempatan. 8. Pemikiran strategis. Arena untuk memimpikan masa depan tanpa harus dihambat oleh hal-hal praktis. Dengan kata lain, bukan saja memproyeksikan seperti apakah bentuk organisasi di masa datang tanpa perlu mengkhawatirkan apakah hal itu bisa dilaksanakan. 9. Mengintegrasikan pengetahuan dan praktek. Langkah-langkah sistematis dalam pengelola aset intelektual atau pengetahuan dan berbagai informasi dan individu atau perorangan dan organisasi untuk menciptakan keunggulan dalam bersaing dan memaksimumkan nilai tambah seperti inovasi. 10. Agresivitas sopan. Agresivitas sopan adalah perilaku yang memiliki maksud yang baik, tertib, dan tidak membuat hal yang ceroboh atau merugikan sekeliling. 11. Ahli siasat. Melakukan penyelidikan terhadap suatu kejahatan dan suatu kecurangan dalam perusahaan adalah hal apapun untuk mempertahankan perusahaan. Etos kerja yang kuat. Etos kerja yang kuat sangat penting untuk sebuah pekerjaan, tapi jika terlalu berlebihan juga tidak baik. Sikap dari inovator. Yang pertama,
menggunakan sikap fleksibel. Kedua, mengembangkan pendekatan yang gesit. Ketiga, menjadikan keandalan sebagai mantra Anda. 4, mempraktikkan integritas mutlak dalam berurusan dengan orang. 5, memperlakukan rekan kerja dengan hormat. 6, mengatasi kebutuhan dan acara. 7, mengamati lingkungan dan mengambil isyaratnya. 8, fokus pada akurasi. 9, menciptakan kesempatan untuk orang lain. 10, menerima pemikiran yang berbeda. 11, menerima dan memahami budaya lain. 12, terbuka dalam pembelajaran berkelanjutan. 13, menggunakan sikap proaktif. Dan yang terakhir adalah memenuhi komitmen. Sikap menggambarkan cara kita mendekati aktivitas apapun, baik di rumah dan di tempat kerja atau di kelompok orang manapun. Sikap biasanya terletak pada kontinum dari positif ke negatif, dari ceria ke murung, dari tidak aktif ke proaktif, dan sejenisnya. Sikap ini menentukan kesuksesan tidaknya suatu inovasi. Sikap negatif, murung, atau reaktif tidak akan menghasilkan dukungan apapun. Sikap juga menentukan kepribadian kita dan menentukan hubungan dengan rekan kerja dan rekan kerja. Kompetensi disiplin yang mendarat yang benar seringkali dapat mencapai hal yang mustahil. Semua pengetahuan dan pengalaman tanpa sikap yang tepat seringkali mengarah pada kegagalan. Selanjutnya adalah basis pengetahuan inovator. Yang pertama, bidang minat utama, yaitu memiliki kemampuan dalam berbagai bidang utama lalu dipelajari secara formal dan informal. Kedua, produk paling sederhana sekalipun membutuhkan beberapa pemahaman tentang disiplin terkait. 3, manufaktur, memiliki pemahaman tentang persyaratan pabrikan atau mengandalkan seorang yang dapat mengangkat masalah di tahap inovasi awal. 4, pemasaran. Pasar dan pemasaran sangat mendorong inovasi. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan seperti ukuran pasar, persyaratan pelanggan, dan masalah distribusi. 5, evaluasi atau pembenaran. Evaluasi pengganti untuk justifikasi. Inovasi yang melibatkan resiko yang tidak sesuai dengan kriteria justifikasi sederhana. 6, mendapatkan dukungan. Beberapa tingkat minimum tentang perilaku manusia dapat meringankan jalan menuju kesuksesan karena inovator tidak bisa berjalan sendiri. Persamaan keberhasilan inovasi membutuhkan pengetahuan multidisiplin yang dapat diterima terkait dengan fungsi organisasi, proses manajemen inovasi, dan praktik bisnis umum. Inovator memang membutuhkan beberapa tingkat kompetensi yang dapat diterima, dan tingkat tersebut tergantung pada organisasi tertentu, tujuannya, infrastrukturnya, dan inovasi yang sedang dipertimbangkan. Inovasi dalam industri pengolahan petroleum akan sangat berbeda dengan inovasi dalam pembuatan chip, baik chip komputer maupun kritik kentang. Pengetahuan lebih dari sekedar belajar dari buku. Tetapi inovator tidak perlu menguasai semua hal, tetapi harus benar-benar menyadari pengetahuan yang terkait dengan inovasi yang bertujuan dan efektif. Peran inovator adalah peran yang sulit, tetapi bermanfaat bagi orang yang tepat. Kita dapat melihat dari persyaratan bahwa tidak banyak orang yang akan tunduk pada kerasnya menjadi seorang inovator. Studi kasus Teh Sosro. Keluarga Sosrojoyo mulai bergelut dalam industri teh seduh, khususnya teh wangi berskala home industry di Slawi, Jawa Tengah. Teh wangi atau jasmine tea adalah racikan antara teh hijau dan bunga melati. Yang menarik, Sosrojoyo telah menerapkan prinsip-prinsip branding. Prinsip utamanya yaitu nama merek mudah diucapkan dan diingat, juga dari sisi grafisnya mudah dikenal serta diingat. Contohnya teh wangi cap botol yang disingkat menjadi teh botol. Konsep merek macam apa dalam pemikiran Sosrojoyo yang melatari pemilihan merek ini? Pertama, kata botol mudah dimengerti oleh semua kalangan dan tidak menimbulkan makna ganda. Bukankah setiap rumah tangga pasti memiliki botol di kota maupun di desa? Kedua, kata botol mudah diingat oleh konsumen, yang sebagian besar adalah ibu rumah tangga. Agar lebih mudah diingat, gambar botol juga dicantumkan pada kemasannya sekaligus untuk mempermudah konsumen buta huruf. Maklum, ini suasana tahun 40-an yang masih sedikit yang melek huruf. Ketiga, kata botol tidak mempunyai konotasi maupun citra negatif. Penerapan prinsip branding berupa pemilihan nama merek dan visualisasi dalam bentuk grafisnya juga diterapkan pada merek-merek yang lain. Kata-kata yang merakyat seperti poci, trompet dipilih sebagai nama merek. Poci dipilih tentu saja karena asosiasi yang dekat dengan teh teduh. Sementara berko adalah sebutan masyarakat setempat untuk lampu sepeda. Merek-merek tersebut terlestari hingga kini.
Tetapi tentu saja yang paling populer adalah teh botol sosro. Dalam upaya menerobos pasar nasional, keluarga sosro masuk ke pasar Jakarta. Alasannya potensi pasarnya yang besar sebagai sentra perdagangan yang memudahkan pemasaran di daerah lain, serta posisi Jakarta sebagai trendsetter bagi masyarakat daerah lain. Menguasai Jakarta akan memudahkan ekspansi ke daerah lain. Saya sebagai yang mengoreksi bagaimana saya akan mencoba menjelaskan relevansi dari studi kasus dengan apa yang menjadi tema kita, yaitu apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi inovator. Di situ dari penggal studi kasus tersebut, keluarga Sujojo itu menghasilkan produk yang terkesan mudah diingat oleh kebanyakan orang. Mereka memproduksi produk yang sederhana namanya, gampang diingat namanya, tidak menimbulkan konotasi yang buruk terhadap namanya, dan juga benar-benar bisa dipahami oleh banyak kalangan. Tidak perlu yang bisa membaca ataupun yang buta huruf. Semuanya bisa mengerti bahwa produk ini adalah teh botol sosro. Nah, di sini apa yang diterapkan oleh keluarga Jojo itu bisa kita ambil hikmahnya. Ada beberapa tindakan yang mereka lakukan itu menjadi suatu penerapan dari karakter dari seorang inovator, yaitu adalah bagaimana mereka bisa memberikan grafis yang mudah diingat, yang dimana grafisnya itu jika orang minum teh botol, mereka akan teringat brand. Jika mereka mengingat botol, mereka lebih mengingat teh botol, yaitu adalah nama produk mereka. Itu adalah suatu hal yang menjadi keahlian dari seorang inovator, di mana dia bisa menebak sesuatu, dia bisa memperkirakan suatu peluang. Itu merupakan salah satu kelebihan atau memang kemampuan dari seorang inovator. Kemudian adalah bagaimana mereka ingin memasarkan produknya ke daerah yang lebih luas. Contohnya di Jakarta. Jakarta itu termasuk ibu kota, yang dimana memang untuk penjualan mereka akan lebih untung jika mereka berhasil menembus pasar di Jakarta. Oleh karena itu, keluarga Sosrojojo menggunakan kemampuan, pengetahuan inovator, yaitu adalah bagaimana mereka melakukan pemasaran. Bagaimana mereka akan melakukan pemasaran. Seperti yang kita ketahui sekarang, teh botol sosro tidak hanya ada di Jawa, melainkan bisa dikatakan di seluruh Indonesia. Bahkan mereka memiliki branding yang cukup kuat, di mana orang itu bisa memberikan mereka sugesti bahwa jika kami makan, kami butuh teh botol sosro, kami butuh sosro. Apapun makanannya, teh botol sosro jawabannya. Itu adalah slogan yang mereka coba tawarkan untuk konsumen. Itu merupakan suatu contoh dari bagaimana inovator itu memberikan value, memberikan nilai bagi produknya, di mana orang itu akan mengingat bahwa teh itu hanyalah teh botol sosro. Teh itu yang paling enak adalah teh botol sosro. Di mana kalau kita makan sesuatu, kita butuh teh botol sosro sebagai pendamping untuk makan kita. Oleh karena itu, dari studi kasus tersebut, kita bisa mengetahui bahwa keluarga Sosrojojo telah menerapkan banyak atau cukup banyak dari penerapan-penerapan yang berlaku untuk para inovator, dari karakternya dan juga dari pengetahuannya. Saya rasa saya cukupkan untuk bagian saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Faiz, pemateri terakhir. Kesimpulannya, seorang inovator adalah seseorang yang telah memenuhi kompetensinya sebagai inovator dimulai dari bagaimana skillnya, karakternya, dan ilmu yang digunakan. Baik, itu merupakan poin terakhir dari kelompok kami. Jika ada kekurangannya, kami mohon maaf. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.